Halo semuanya, jumpa lagi di Movie Box bersama saya Rohim. Dan seperti biasa, karena Mas Dayat dan Mas Emon ini mulutnya masih aja nggak bisa diajak halal, jadi ya kita lanjutkan saja untuk membahas film yang berjudul Coin Locker Girl. Pada film ini, kita akan mengikuti kisah gadis Malang bernama Ayong yang sudah dibuang sejak kecil. Sampai akhirnya, ia dijual pada seorang rentenir berhati dingin yang kemudian merawatnya dengan sangat keras. Sampai tiba suatu hari, Ayong diperintah ibunya untuk menagih hutang pada seorang pemuda bernama So Hyun yang diperankan si tampan Park Bo Gum. Namun karena Seo Hyun memperlakukannya sebagai manusia, Ayong justru lupa dengan perintah ibunya. Lantas, akankah Ayong berhasil menjalankan perintah ibunya kali ini? Oke, daripada bingung-bingung, mari kita membahas film yang sangat halal ini. Bismillahirrohmanirrohim. Film ini diawali dengan temuan seorang bayi perempuan yang dibuang di salah satu stasiun kereta bawah tanah yang kemudian diasuh oleh seorang pengemis di area tersebut. Ia bernama Ayong, bayinya. Selang beberapa tahun, Ayong dan beberapa pengemis lainnya diusir petugas tempat karena adanya sweeping. Kemudian, terlihat salah satu oknum dengan luka di wajahnya menculik Ayong dan menjualnya ke seorang rentenir yang sangat terkenal dengan kesadisannya dan kerap menjual organ kliennya yang tidak mampu membayar pinjamannya. Malam itu, Ayong diserahkan pada seorang bos wanita yang biasa dipanggil ibu. Setelah itu, Ayong beserta anak-anak lainnya dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan mereka. Salah satunya adalah menyebarkan selebaran brosur dengan pakaian compang-campingnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, Ayong dan teman-temannya lantas dilepaskan di jalanan secara terpisah dengan tujuan agar mereka dapat survive sendiri. Hingga keesokan harinya, Ayong kembali bertemu dengan anak lain bernama Ji Hyun yang sedang menangis. Ayong lantas menawarkan minum dan mengajaknya pergi. Namun bukannya menjauh dari ibu, mereka justru kembali ke sana seolah-olah itu adalah rumah bagi mereka. Sang ibu pun akhirnya mengasuh Ayong dengan didikan yang cukup keras dan cukup mengerikan. Ia juga mengancam akan membunuh Ayong jika ia sudah tidak berguna. Ayong pun hanya terdiam penuh ketakutan. Singkat cerita, Ayong kini sudah dewasa. Berkat didikan yang keras, ia memiliki mimik muka yang sangat dingin. Hari itu, ia ditugaskan menagih hutang ke salah satu klien yang menunggak. Ia mendatangi klien itu di salah satu tempat perjudian. Namun saat ditagih, laki-laki itu justru memukul Ayong dengan sebuah asbak. Tetap dengan muka dinginnya, Ayong berbalik mengancamnya dengan memutar rekaman istrinya yang sedang ditawan. Alhasil, pria ini langsung memohon pada Ayong untuk diberikan waktu seminggu untuk membayar. Rupanya, Ayong di sini masih berbaik hati. Ia menyuruh kliennya untuk bermain judi dengan taruhan yang cukup besar, supaya uang kemenangannya bisa digunakan untuk membayar utang. Dengan bantuan Ayong, akhirnya ia mampu memenangkan perjudian itu. Lelaki itu pun bahkan berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun rupanya, uang itu bahkan tak bisa menutup bunga pinjamannya. Alhasil, Ayong langsung menyumpalkan botol kerating deng ke mulut lelaki itu sembari menghajarnya sampai terluka parah, sehingga utang pria itu dianggap lunas. Ketika sedang makan malam, sambil membagikan semacam ID card bagi anak-anak didiknya, ibu menanyakan Wugon terkait tagihannya pada Pak Park. Wugon hanya bisa berkilah jika Pak Park akan membayarnya segera. Parahnya, Pak Park ini justru pergi ke Filipina dan meninggalkan anaknya seorang diri di Korea dengan utangnya. Alhasil, karena khawatir Pak Park kabur, ibu meminta bantuan Ayong untuk menagih sisa utang pada anaknya. Mendengar perintah itu membuat Wugon tak enak hati dan takut terjadi apa-apa pada Ayong. Ia pun bersiap menggantikan tugasnya. Namun Ayong menolaknya dan tetap akan melakukannya sendiri. Singkat cerita, Ayong mendatangi apartemen Pak Park. Namun saat ia siap menyambut pria itu dengan pisau, Ayong mengurungkannya karena putra Pak Park, Sakyung, menyambutnya dengan senyum manjanya. Ayong bahkan disuguhkan bermacam kudapan, bahkan ia dibuatkan pasta yang terlihat sangat lezat. Ya, alhasil Ayong yang awalnya datang dengan muka dingin mulai luluh karena kebaikan Sakyung ini. Sambil makan, mereka pun ngobrol dengan santai hingga Sakyung melihat bekas luka di pipi Ayong. Dengan senang hati, Sakyung pun menawarkan untuk mengobatinya. Namun bukannya senang, Ayong justru marah dan langsung meninggalkan rumah itu. Sesaat kemudian, sang ibu menelpon Ayong dan menanyakan tagihannya.
Di sini Ayong berbohong dengan alasan rumah Pak Park kosong dan akan kembali menemuinya esok pagi. Di lain sisi, ibu juga menyuruhnya menyebut Ji Hyun yang sedang berbuat onar di sebuah klub. Sesampainya di sana, Ji Hyun yang sedang nge-fly karena narkoboy terlihat mengajar wanita secara random. Saat berusaha membopong Ji Hyun, Ayong bertemu Sido yang dulunya juga anak asuh ibu. Namun kini ia memilih menjalankan bisnis sendiri. Ayong yang kesal pun memperingatkan Sido untuk tidak lagi menjual narkoba pada Ji Hyun. Pagi harinya, Ayong kembali mendatangi apartemen Pak Park. Namun kali ini, benar-benar tak ada orang di sana. Alhasil, Ayong terpaksa membobol pintu rumah itu untuk masuk ke dalam. Tanpa diduga, Sok Hyung justru menelponnya dan memberitahu bahwa ia tengah bekerja dan menyuruh Ayong menyusulnya. Sesampainya di sana, bukannya langsung menagih, Ayong justru harus menunggu Sok Hyung yang saat itu sedang menjalankan pekerjaannya sebagai lulusan MasterChef. Setelah itu, Sok Hyung justru menawari Ayong menonton bersamanya dengan tiket gratisan yang ia dapat. Dengan mimik tulus dari Sok Hyung, Ayong tak mampu menolaknya. Sesudah menonton, Sok Hyung kembali mengajak Ayong untuk mukbang sembari minum soju. Di sini keduanya mulai mengobrol cukup intim, termasuk Sok Hyung yang menceritakan masalah pribadinya. Ayong yang sedang asik ngudut pun larut ke dalamnya sampai lupa akan tugas utamanya untuk menagih hutang. Karena Ayong tak kunjung menyelesaikan tugasnya, ibu kembali mengalihkan tugas ini pada Woo-gon yang langsung menyambangi Sok Hyung di tempat kerjanya. Kali ini, Sok Hyung hanya diberi waktu semalam untuk melunasi hutang ayahnya. Malam harinya, ibu sengaja mengajak Ayong berkeliling sebelum akhirnya memerintahkannya untuk mengeksekusi Sok Hyung dengan mengambil organ tubuhnya dan menghilangkan jejak mayatnya. Perintah ini dilakukan ibu karena ia mulai curiga ada sesuatu antara Ayong dan Sok Hyung. Mau tak mau, Ayong pun menurutinya. Terlihat ia turun dari mobil dan menuju apartemen Sok Hyung bersama Hong yang akan membantunya. Ayong pun meminta Hong menunggu di bawah sebentar. Rupanya, kesempatan ini ia gunakan untuk memberitahu Sok Hyung dan menyuruhnya melarikan diri secepatnya. Saat sedang membujuk Sok Hyung, tiba-tiba saja Hong sudah menyusulnya. Pria ini bahkan telah membawa pisau mutilasi. Perdebatan antara Ayong dan Hong pun terjadi sampai akhirnya Ayong terpaksa memukul kepala Hong demi melindungi Sok Hyung. Setelah itu, Ayong mengajak Sok Hyung kabur melalui jalur lain. Namun sayangnya, anak buah ibu itu sudah menunggu kedatangan mereka di basement. Alhasil, Ayong pun langsung berhasil diciduk. Tak selesai di situ, ibu langsung meminta Ayong menghabisi Sok Hyung saat itu juga untuk membuktikan kesetiaannya. Tentu saja, Ayong langsung menolaknya. Sayangnya, si ibu ini dengan teganya membunuh Sok Hyung di depan mata Ayong dengan menghunuskan pisau ke lehernya. Tak berhenti sampai di situ, ibu pun berniat membunuh Ayong yang sudah tergeletak sebelum akhirnya Woo-gon datang mencegahnya. Meski kecewa, rupanya ibu masih memberi Ayong kesempatan kedua dan memberikan gadis itu hidup. Tak lama kemudian, Ayong yang mulai tersadar mendapati dirinya berada di dalam peti kemas. Rupanya ibu memang sengaja membuangnya di sana supaya Ayong dijual Sido ke Jepang. Saat berjalan menuju kapal, Sido tiba-tiba memanggil Ayong dan melampiaskan kekesalannya pada gadis malang itu, sekaligus balas dendam akan kejadian yang ada di klub. Bukannya pasrah, kali ini Ayong kembali melawannya. Ia menusuk mata Sido dan langsung melemparkannya ke laut. Setelah itu, Ayong melarikan diri dengan melompat juga ke laut. Sementara itu, terlihat ibu di kantor memandangi foto Ayong penuh emosional. Sepertinya ia merindukan gadis yang telah dirawatnya sejak kecil itu. Tak berselang lama, Sido marah-marah sambil menelpon ibu untuk meminta kompensasi atas apa yang dilakukan Ayong. Ibu pun menanggapinya dengan santai dan ia bersedia menemui Sido. Sido pun menghitung biaya kompensasi yang harus diganti ibu. Awalnya ibu menurutinya, namun karena Sido terus mengancam keselamatan Ayong, ibu pun seketika murka hingga tiba-tiba semua anak buah Sido justru menyerangnya dan menusuk Sido secara membabi buta. Di sini terlihat betapa besar power ibu yang bahkan mampu membuat anak buah Sido berbalik arah menyerang bosnya sendiri. Tidak sampai di situ, ibu pun berjanji akan mengambil seluruh organ-organ Sido dan memusnahkan mayatnya tanpa sisa jika berani menyentuh Ayong. Di tempat lain, Ayong diam-diam telah mengatur pertemuannya dengan Woo-gon. Tapi ternyata sampai saat di lokasi, ia justru bertemu Hong. Tentu saja,
pria nyaris pelontos itu langsung mencoba menghabisinya karena perlakuan Aeong kepadanya sebelumnya. Aeong pun mencoba melawannya. Namun karena kegilaan Hong, ia pun terpojok dan hanya bisa pasrah. Namun saat Hong akan memukulnya dengan tongkat baseball, datanglah Wugon yang langsung menyelamatkannya. Sayangnya, Hong mengira Wugon juga akan menghabisinya. Alhasil, ia langsung mengambil pisau yang langsung ditancapkan ke leher Wugon dan membuatnya tak berdaya. Meski begitu, Wugon masih bisa mencegah Hong yang akan berlari. Dengan sisa tenaganya, ia terpaksa mematahkan Wugon demi menyelamatkan sahabatnya. Sesaat kemudian, Wugon yang sudah sekarat pun menyusulnya. Tentu saja, Aeong hanya bisa meratapi kepergian sahabatnya satu-satunya itu. Lalu tiba-tiba saja, om-om dengan luka di wajah yang dulu pernah menculik Aeong kembali menemukannya. Kali ini, ia berniat menghabisi Aeong atas perintah orang lain, yang mungkin saja adalah saingan ibu dalam dunia jual beli organ. Beruntungnya kali ini Aeong berhasil lolos dari jeratan om-om itu, bahkan menghabisinya. Setelah itu, Aeong santai sejenak dengan gudang garamnya, sebelum akhirnya menelpon ibu untuk memberitahukan kematian Wugon dan Ji-hyun. Setelah itu, Aeong bertanya mengapa ibu sangat ingin membunuhnya. Padahal tanpa sepengetahuan Aeong, justru ibulah yang selalu berusaha melindunginya. Namun, sang ibu tidak ingin mengatakan hal itu. Ia hanya bertanya apakah Aeong akan segera pulang dan menghabisinya. Di tempat lain, Ji-hyun yang terlihat frustasi karena tidak bisa menyelamatkan Aeong, memilih untuk menyuntikkan seluruh narkoboy sampai membuatnya tewas seketika. Tak berselang lama, Aeong pun kembali ke rumah. Di sini terlihat pula ibu sudah bersiap menyambutnya lengkap dengan makanan kesukaan Aeong. Ibu pun kemudian bertanya apa yang hebat dari laki-laki seperti Seok-yu. Aeong pun tak bisa menjawabnya. Ia hanya berkata bahwa Seong-hyuk adalah pria yang baik. Setelah mengobrol beberapa saat, ibu pun menanyakan tentang kedatangan Aeong yang akan membunuhnya. Kalau memang iya, ibu ingin Aeong segera melakukannya. Lalu, tiba-tiba saja, Aeong berteriak sambil menusuk ibunya di bagian perut sampai sekarat. Di sini terlihat ibu sengaja menusukkan pisau itu jauh lebih dalam. Hal ini ibu lakukan sebagai ungkapan penyesalannya karena tidak bisa mengurus Aeong dengan baik. Sebelum benar-benar tewas, ibu mengeluarkan kunci loker dari sakunya dan memberikannya pada Aeong. Di akhir film, Aeong terlihat membuka loker tersebut yang ternyata berisi sebuah surat. Pada surat itu, tertulis bahwa ibu telah mengadopsi Aeong secara sah. Jadi, meskipun selama ini ia terlihat keras kepada Aeong, sesungguhnya ia sangat menyayanginya. Dan Aeong pun memutuskan untuk melanjutkan bisnis ibunya. Film ini pun selesai. Sungguh film-film yang sangat melo-melo manja. Korea ini memang cukup dikenal ya dengan film-film kayak gini yang mengharu birunya itu, yang salah satunya ya Coin Locker Girl ini. Meski dipenuhi dengan adegan yang baku hantam dan penuh dengan tusuk-menusuk, tapi Coin Locker Girl ini berhasil mengaduk-aduk emosi, terutama di saat terakhir saat ya ibunya mengakui penyesalannya. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Tentu saja, jangan pernah sekali-kalinya kalian melawan ibu-ibu yang sen kiri tapi belok kanan, karena neraka yang akan kalian jumpai. Oke, terima kasih sudah menyaksikan alur film ini hingga habis. Apabila kalian suka, silahkan klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya bersama saya, Rohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dayat. Iya, sama-sama.